ada PowerPoint-nya, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan MTBS. Perkenalkan, saya adalah Ibu Tri Maryani, fasilitator dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali. Saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini adalah para bidan ibu-ibu ya, kemudian Bapak ada perawat yang berasal dari puskesmas, dari poskesdes mungkin untuk yang bidan. Dan ini Bapak adalah 30 orang ibu juga ya yang merupakan peserta yang terpilih ya, karena ini adalah angkatan yang pertama. Karena sebelumnya kemarin yang kita latih adalah dari fresh graduate, jadi anak-anak yang barusan diwisuda. Selamat Bapak Ibu. Baik, untuk mengawali, jadi kita di sini untuk pelatihan MTBS ya, hari kemarin kita sudah belajar mengenai konsepnya. Ya, konsepnya. Kemudian kenapa kok diterapkan MTBS ini? Ya. Terus kemudian setelah itu ya, hari ini kita belajar mengenai teknik penilaian ya, dan juga nanti bagaimana cara menentukan klasifikasi seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ya, saya akan putarkan video singkat. Coba Bapak Ibu amati dengan seksama. Sekarang saya minta tanggapan respon dari Bapak Ibu semua. Apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa lihat tadi dengan tayangan singkat tadi? Bagus ya. Jadi itu adalah seorang bayi yang sehat. Apalagi? Oh, bayinya gemuk. Ya, bagus sekali ya. Jadi kelihatan di situ memang untuk face-nya ya. Terus kemudian kita lihat di situ pemenuhan gizinya itu baik ya. Mungkin dia lahirnya sudah 3.500 gram ya. Jadi bayinya bukan termasuk bayi yang kecil. Ada yang berpendapat lain? Oh, bayinya pergerakannya aktif. Ya, bagus, tepat sekali ya. Jadi betul. Ini tadi adalah saya coba ya tayangkan secara singkat gambaran seorang bayi ya yang itu dalam kondisi sehat, perkembangannya juga sesuai dengan umurnya. Ini tadi adalah bayi sekitar 2-3 bulan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pelatihan kita ini adalah bertolak belakang dengan kondisi itu. Nah, sekarang kalau yang Bapak Ibu hadapi adalah ada seorang ibu yang datang ke puskesmas ini Bu, Bapak ya. Terus kemudian membawa anaknya itu dalam kondisi sakit. Itu bagaimana? Ya, pastinya ya dari raut wajahnya ibu ya ini sudah menunjukkan bahwa ada kekhawatiran, kesedihan karena kondisi anaknya masih dalam kondisi yang kurang baik itu, masih sakit seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini adalah ya nanti secara umum ya setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan bisa bagaimana sih menerapkan tata laksana atau manajemen terpadu balita sakit dengan tepat tentunya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya ya, tujuan pembelajaran khususnya adalah hanya dulu Bapak Ibu untuk sesi ini ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menilai seorang balita atau seorang bayi yang sakit itu. Yang kedua, Bapak Ibu mampu untuk menjelaskan penentuan untuk klasifikasinya. Karena apa? Di sini untuk penentuan klasifikasi tentu saja akan sangat bermanfaat ya, karena klasifikasi yang tepat akan mempengaruhi pengobatan dan tindakan yang tepat pula seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ya kebanyakan sekarang ya yang kita lihat untuk penerapan MTBS ini memang belum secara optimal. Jadi lebih banyak terutama ya saya ini basic bidan Bapak Ibu. Jadi saya dari 2005 baru masuk ke institusi pendidikan. Tapi sebelumnya saya sudah kecimpung di bidan desa ya. Nah, saya ingat sekali yang saya rasakan waktu itu ketika ada seorang ibu yang membawa bayinya, anak balitanya datang ke saya. Dia batuk, saya langsung kasih obat batuk. Dia panas, saya langsung kasih sirup untuk anti panasnya, antipiretik Bapak.
Nah, ternyata di dalam MTBS itu tindakan itu salah, ya. Jadi kita harus menentukan dulu penilaiannya itu dari awal. Tidak boleh sembarang memberikan pengobatan seperti itu. Nah, inilah nanti tujuan di MTBS. Jadi kita bisa memberikan penilaian secara baik, pemeriksanya, kemudian kita mengklasifikasinya secara tepat. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan bagaimana sih langkah tindakannya itu harus juga sesuai dengan klasifikasi itu. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan antibiotik sekarang, ya Bapak Ibu, harus diingat itu, ya. Jadi mohon nanti kalau yang masih menggunakan pola-pola lama, ya, setelah pelatihan ini mestinya Bapak Ibu sudah harus implementasi bagaimana MTBS itu berjalan, ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang masuk pada penilaian yang pertama. Jadi untuk penilaian ini ada beberapa kriteria memang, ya, beberapa aspek yang harus ditangani. Yang pertama kali tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika datang, ya, kita didatangi oleh seorang ibu yang kita tanya apa? Permasalahan tentunya. Ibu membawa anak ibu ke puskesmas itu apa? Ya, tentunya, ya, bagaimana dari ibu itu, ya, kesehatan anaknya itu bagaimana? Apakah dia diare? Apakah hanya batuk pilek? Ya, apakah panas sudah sekian hari? Nah, itu kita tanyakan di awal. Ya, jadi keluhan utama harus kita tanyakan dulu. Kemudian setelah itu sudah kita tapis, ya, baru kita masuk ke penilaian yang berikutnya adalah mengenai tanda bahaya umum. Nah, kenapa tanda bahaya umum ini yang pertama kali ditanyakan atau kita periksa? Karena ini penentu yang paling prioritas, ya, ini kata kuncinya. Kita bisa menetapkan nanti seorang anak itu bisa diobati di puskesmas, anak harus dirujuk ke rumah sakit, atau hanya boleh, ya, bisa diobati ibunya sendiri dengan obat-obatan di rumah, ya, secara alami. Itu dari bagaimana kita menentukan tanda bahaya umum ini dulu. Sekarang untuk yang pertama, tanda bahaya umum harus kita lihat. Kalau yang dibawa ibunya itu adalah seorang bayi, kita tanyakan dulu, ya, apakah bayi ibu itu, ya, selama sakit ini bisa minum susu, ya, jadi bisa minum ASI netek langsung atau tidak, ya. Nah, ini bisa kita lihat juga, ya, ketika kita berhadapan itu, ya, ibu kita minta untuk langsung menyusui, ya. Kan ibu-ibu juga kalau sudah menyusui ya sudah, tapi kadang-kadang juga malu Bu, ini kan di tempat umum, ya, kita cari, ya, cari di tempat pemeriksaan di puskesmas kan juga di ruang KIA tertutup, jadi nggak masalah, ya. Jadi kita lihat, ya, bagaimana bayi itu respon hisapnya ada tidak, refleks hisapnya, refleks pengenalannya ada tidak, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi adalah balita, jadi ini kita bedakan, ya, antara di bawah 1 tahun bayi dan juga, ya, anak balita selebihnya 1 tahun sampai 5 tahun itu. Nah, kita coba diberikan minum, ya, air putih saja, ya, dengan disendoi, kira-kira bagaimana? Dia mau nggak untuk minum air putih itu? Kalau tidak, berarti ini ada satu tanda bahaya umum. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang harus kita periksa adalah ketika bayi tersebut, ya, sakit ini dia memuntahkan semua cairan atau makanan yang dia telan tidak, ya. Karena apa? Ketika dia ada reaksi muntah, ya, berarti ini ada sesuatu penyakit berat yang terjadi dalam tubuhnya itu, ya. Terus kemudian berikutnya adalah kita harus menilai juga kondisi kejang. Nah, untuk kejang ini tidak hanya ketika ibu membawa ke puskesmas, ke tempat klinik ibu, ya, itu terjadi serangan kejang, tapi selama sakit, ya, misalnya sudah tadi katanya demam 3 hari, nah 3 hari ini ada serangan kejangnya ini dari putranya ini, gitu, ya. Kejang saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman, ya, bagaimana cara mengidentifikasinya. Jadi serangan kejang di sini tidak hanya saat itu saja, namun juga selama periode sakit ini. Yang berikutnya adalah kondisi letargis, Bapak Ibu. Letargis atau kondisi yang tidak sadar. Nah, kalau letargis ini kita bisa identifikasi bahwa bayinya itu ngantuk, tatapan matanya tidak fokus. Dan ketika misalnya kita melakukan stimulasi, misalnya kita, ya, dekat bayi tersebut, bayi seolah-olah tidak bereaksi terhadap sekelilingnya yang kita membuat suara berisik itu. Nah, itu adalah letargis, ya. Itu untuk tanda bahaya umum. Nah, sekarang kalau ditemukan 1 dari 4 tanda bahaya umum itu, ya, maka dapat kita klasifikasikan anak ini atau bayi ini dalam kondisi penyakit yang berat, ya. Karena apa? Pasti nanti ada simptom yang lain, ya. Selanjutnya nanti karena MTBS itu sistematis, ya, akan kita periksa untuk gejala-gejala lainnya, pasti ada yang mendukung,
ya pada salah satu atau lebih tanda pada pemeriksaan tanda bahaya umum ini. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu dari penjelasan untuk penilaian yang pertama? Bisa ya? Oke, bagus ya. Karena ini masih pagi, saya rasa Bapak Ibu masih konsentrasinya penuh ya, 100%. Kemudian, sekarang setelah tanda bahaya umum, kita masuk pada penilaian batuk dan sukar bernafas. Nah, ini kalau kondisi batuk, ya harus kita tanya juga batuknya ini sudah berapa lama, ya. Dan juga kita periksa batuknya ini ada dahaknya tidak, ya. Kalau batuknya sudah lama, ya, takutnya di sini adalah anak menderita batuk kerja 14 hari kan, untuk batasnya, ya. Nah, ini harus kita kaji, tanyakan kepada ibunya. Terus kemudian di sini juga kita harus menghitung frekuensi nafas dari bayi atau anak balita itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau menghitung nafas bagaimana caranya? Itu kan perhitungan nafas itu kan per menit ya. Nah, Bapak Ibu menghitungnya bagaimana? Berapa jam aja? 15 menit aja. Seperti itu ya, karena oke. Nah, di dalam manajemen terpadu balita sakit ini Bapak Ibu saya luruskan untuk perhitungan nafas tolong dihitung selama 1 menit itu 60 detik. Ya. Untuk caranya saya kira kita mengulang saja juga dari Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana menghitung satu pola nafas itu bagaimana? Tepat sekali. Jadi kita menghitungnya adalah ekspirasi, ya, inspirasi dan ekspirasi itu sebagai satu pola nafas. Ya, jadi tidak hanya inspirasinya saja, ya, tapi itu adalah sepaket seperti itu. Ya, baik. Nah, di dalam frekuensi nafas ini nantinya kita bisa mengkategorikan Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah tahu? Ibu pasti sudah menerapkan ya di puskesmasnya MTBS ya, karena jawaban itu sudah betul ya. Jadi di situ ada pola nafasnya itu cepat dan juga nafas yang normal ya. Ketika nafas itu cepat ya, antara bayi tadi yang saya sampaikan 12 bulan umurnya ya dengan anak balita ini akan berbeda ya. Pada bayi ini nafas cepat ya kalau frekuensi nafasnya adalah 50 ya Bu, cut off point-nya itu 50 kali. Tapi kalau pada anak balita 40. Jadi di angka 40 kali per menit ya. Bapak dengarkan 60 detik itu dapat 40 hitungannya. Ini sudah ya masuk ke kategori nafas yang cepat seperti itu. Nah, ini nanti di sesi praktek akan kita latihkan ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah tarikan dinding dada ke dalam. Nah, hati-hati, ini dicurigai nanti batuknya ini pneumonia Bapak Ibu. Ya, jadi ketika inspirasi, ya kita coba praktekkan, mengambil nafas, ya. Nah, itu bagaimana kondisinya? Ya, kalau di situ ada cekungan, ya, ada cekungan, berarti cekungannya di mana? Di interkostal. Jadi di tulang rusuk yang paling bawah ini. Itu selalu muncul. Inspirasi, muncul cekungan. Inspirasi, muncul cekungan. Nah, ini berarti ada tarikan dinding dada ke dalam, Bapak Ibu. Ya, ini tanda bahaya. Ya, ini menunjukkan penyakit yang berat, pneumonia tadi saya sebutkan. Kemudian stridor, Bapak Ibu. Ya, penilaian stridor ini ya caranya adalah, ini saya kasih tunjuk. Posisi bayi seperti ini dipangku oleh ibunya. Ya, terus kemudian kita dengarkan telinga kita. Jadi tidak usah pakai stetoskop, sebenarnya sudah bisa. Ya, kita dengarkan, ya telinga kita dekatkan ke bagian hidungnya. Nah, terdengar tidak suara-suara yang kasar. Beda dengan bising ya Bapak Ibu. Kalau bising itu kan suaranya adalah mik-mik mengi ya, indikasi asma. Ini stridor Bapak Ibu. Oke, ini untuk penilaian yang kedua tadi mengenai batuk dan sukar bernafas. Kemudian yang berikutnya adalah dehidrasi. Ya, pada kondisi diare. Jadi kita tanya ini diare, ya, diarenya sudah berapa lama? Ya, termasuk diare persisten atau tidak seperti itu. Ya, kemudian ya yang dikatakan diare saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, tidak usah kita kupas secara dalam lagi. Jadi yang jelas ya di dalam diare itu tanda dehidrasi yang harus kita identifikasi. Yang kedua adalah bagaimana untuk diarenya itu ya disertai dengan darah atau tidak. Ya, takutnya mengarah ke disentri Bapak Ibu. Nah, kita masuk sekarang untuk kondisi diare ini ya adalah klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasi ya di sini dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah diare yang dengan dehidrasi ini. Dehidrasi ini ada 3 lagi, ya. Jadi ada anaknya 3 lagi cabangnya. Dehidrasi itu berat, ringan atau sedang itu 1 klasifikasi, dan juga tanpa dehidrasi. Ya, nah ini dilihat dari tadi tanda-tanda dehidrasi. Ada mata cekung, ya. Kemudian rangsang untuk rasa hausnya bagaimana? Ketika tadi kita kasih minum air putih dengan sendok, dia lahap dengan minumnya dengan lahap atau tidak? Ya, berusaha tangannya menggapai sendok ataupun menggapai gelas yang kita bawa atau tidak? Kalau iya, berarti itu sangat haus anaknya. Ya, terus kemudian di sekitar mulut juga kita lihat, kalau itu dehidrasi pasti akan kering. Yang tak kalah pentingnya adalah tubuh kulit Bapak Ibu. Kita cubit, ya, kulit dan bagian ada di bawah kulit. Jadi jangan hanya kulitnya saja, kalau kulit saja kayak kita nyubit, ya, sakit. Tapi di bawah kulit, ya, di bagian pinggang nih, ya, kita cubit, ya. Nah, kembalinya bagaimana? Kalau lebih dari 2 detik kulit itu kembali, berarti dia, ya, turbornya jelek. Nah, ini langsung, ya, jadi bagus. Kalau dehidrasi dia lama, seperti itu. Selain diare itu dengan dehidrasi Bapak Ibu, ya, berikutnya adalah yang tadi dengan darah, berarti di situ masuk klasifikasinya disentri. Ya, ataupun di sini ada lagi, ya, yang diare persisten. Diare persisten itu kalau 14 hari kondisinya dialami diarenya itu, ya. Terus kemudian ada tanda dehidrasi. Ya, seperti itu. Oke. Baik, jadi kita, ya, harus dengan teliti memang, ya, dengan teliti untuk melakukan penilaian-penilaian itu, ya. Ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan? Oke, ya, sudah bisa ditangkap semua. Baik, sekarang coba saya akan cross check pemahaman Bapak Ibu, ya. Untuk langkah yang pertama MTBS tadi namanya apa? Bagus banget, ya. Jadi penilaian, yang dinilai apa saja? Coba sebutkan. Ayo, volunteer aja satu persatu. Boleh yang depan, boleh yang belakang sana. Baik, betul. Ya, keluhan pertama harus kita tanyakan dulu. Terus kemudian habis itu adalah tanda bahaya umum. Kemudian keadaan batuk dan sukar bernafas, betul. Yang terakhir apa barusan? Iya, situasi diare yang dialami oleh anak, ya. Sangat bagus sekali. Oke, terus yang diare tadi apa? Klasifikasinya. Dehidrasi ada berapa macam? Ya, tepat sekali, ada 3, ya. Yang tadi disertai darah namanya apa? Iya, bagus Bapak, ya, disentri. Nah, ini saya kira secara keseharian, ya, Bapak Ibu sudah banyak sekali berkecimpung dengan situasi di puskesmas, ya. Jadi kita hanya tinggal bagaimana, ya, penerapannya manajemennya ini, ya. Jangan sampai, ya, kita menggunakan ilmu yang dulu lagi, ya. Kita harus menerapkan MTBS ini, ya. Karena apa? Dengan MTBS kita bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu, Bapak, ya. Dengan MTBS kita bisa ikut paling tidak, ya, menciptakan bagaimana generasi-generasi Indonesia ini generasi yang sehat, ya, generasi yang tidak dengan berbagai macam masalah kesehatan itu, ya. Karena apa? Itu semua nanti akan, ya, mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu sangat interaktif, ya. Kemudian juga tidak ada yang ngantuk ini, ya. Karena apa? Ya, nanti sebentar lagi break, ya. Terus kemudian ini baru 2 langkah MTBS, ya. Berikutnya kita masih ada 4 langkah lagi. Nanti kita langsung akan simulasi, ya. Akan simulasi menggunakan formnya. Yang terakhir, ya, nanti, ya, hari kelima Bapak Ibu akan kami bawa diajak serta yang ke puskesmas terdekat di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Bapak Ibu akan kami sajikan dengan langsung berhadapan dengan balita yang sakit tersebut, ya. Luar biasa, ya. Bapak Ibu hebat, ya. Bapak Ibu perawat bidan yang sudah menerapkan MTBS, saya yakin, ya, dengan pelatihan ini Bapak Ibu menjadi terrefresh kembali, ya. Dan satu pesan dari saya tadi, ya, jangan sampai, ya, Bapak Ibu menggunakan ilmu yang seperti saya sampaikan di awal, ya, ilmu hitam itu namanya, ya. Belum kita tahu penyebab pastinya, kita sudah main kasih antibiotik, sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu, ya. Baiklah, ya, yuk kita yel-yel dulu, ya. Kalau nanti saya bilang MTBS, Bapak Ibu, ya, menjawabnya pasti. Kalau saya bilang pneumonia dan diare, kalau tadi kita 2 hal itu, ya, Bapak Ibu nanti menjawabnya adalah no way, sambil tangannya seperti ini, ya. Coba, ya.
Karena apa? Ini penyamaran untuk kita ya. Baik, Bapak Ibu, MTBS pasti. Pneumonia diare? No way. Ya, cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi ya pada sesi praktikum, dan besok saya insya Allah akan mendampingi ketika Bapak Ibu kembali terjun ke puskesmas ya. Banyak salah kata, kami aturkan permohonan maaf ya, karena kesempurnaan hanya Allah semata ya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.